Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman semuanya, barusan saya sudah melaksanakan simulasi mengajar, yaitu calon guru penggerak kategori 10 ya. Eh, Sebenarnya saya tadi mengalami kendala masuk juga nih. Ternyata di sini memang harus kita pakai akun asli kayaknya ya. Karena tadi saya masuk menggunakan email yang bukan email apa namanya, bukan email belajar saya masuknya, tapi saya pakai email channel YouTube saya gitu loh. Dan itu tidak dibolehkan karena bukan nama asli kita yang terdaftar sesuai dengan yang ada di SIM PKB gitu ya. Jadi kawan-kawan, kalau bisa pakai akun aslinya aja. Saya sarankan pakai akun belajar ID-nya deh gitu ya. Oke. Saya ujian jam 15.30 ya, 15.30. Dari jam 15 itu saya ngalami kendala jaringan nih, susah loginnya, susah masuk ya. Dari jam 15.00 saya coba masuk, nggak masuk juga sampai jam 15.27 baru saya bisa masuk. Karena memang koneksi jaringan sedikit bermasalah di sini ya. Walaupun saya pakai data, ya kurang bisa masuk lah gitu ya. Oke. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman nih ya, dari 30 menit waktu pelaksanaan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan simulasi mengajar ini. Saya rasa cukup menegangkan ya. Alhamdulillahnya saya dapat asesor penguji yang ya lumayan lah ya, lumayan, nggak serius amat lah, sesuai dengan yang dibicarakan sama kawan-kawan yang lain ya. Mungkin ada dapat yang asesornya memang konteksnya itu memang serius sekali gitu ya. Alhamdulillah saya dapat yang masih bisa diajak bercanda lah gitu, masih ketawa-ketawa jawab pertanyaannya. Dan juga teman-teman sekalian, pastikan memang jaringan kalian itu bagus ya, biar nggak putus-putus. Saya terkendala ya, memang nggak sedikit apa ya, sedikit gondok lah gitu ya untuk mengulang-ulang. Tadi saya sampai nanya 2 kali, gimana bu, makanya sampai diulang sama asesornya, sedikit gondok juga saya rasa sih, karena jaringan saya ini bermasalah gitu. Jadi kawan-kawan pastikan jaringan handphone kalian cukup baik agar si asesornya tidak mengulang-ulang apa yang kita tanyain gitu loh ya. Oke. Kemudian selama mengajar itu pastikan kita mengajar sesuai dengan RPP yang kita buat, karena mereka nilai dari situ. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup itu sepertinya sudah mereka checklist satu persatu gitu loh ya. Apakah ini sesuai strukturnya, penyusunan sesuai atau tidak? Sepertinya seperti itu ya. Sepertinya gitu. Mereka sudah buat apa namanya? Buat checklist sendiri gitu ya. Nah, sama halnya nih, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang ditanyain sama asesor? Mungkin gitu ya, dalam benak kalian pasti mikirnya gitu. Asesor nanya apa aja? Susah nggak pertanyaan gitu ya? Sebenarnya susah atau enggaknya tergantung bagaimana kita menguasai RPP yang kita buat gitu ya. Karena kan memang tuntutan mereka adalah melakukan penilaian berdasarkan RPP yang kita ajukan gitu ya. Jadi tetap kita pelajari RPP yang kita buat gitu loh. Nah, ini saya kasih gambarannya. Ini gambaran persiapan saya nih seperti ini gitu. Tuh. Ya, banyak ya. Dan di sini saya tidak menggunakan proyektor. Kenapa gitu? Karena saya takut mati lampu. Kalau mati lampu saya down, akhirnya saya nggak bisa lanjut lagi deh masuk ya. Sementara saya hanya dikasih waktu selama 30 menit ya. Nah, ini persiapan saya nih. Saya tempel ini tanpa PowerPoint, hanya laptop dan modul-modul yang menurut saya penting untuk membantu saya dalam menjawab pertanyaan asesor itu nanti ya. Nah, salah satu pertanyaan asesor itu adalah tentang kelebihan dan kekurangan sih dari model pembelajaran yang Bapak Ibu ambil. Menurut saya itu, misalnya Ibu ambil model PBL atau PJBL ya, itu
itu yang menjadi pertanyaan dari asesornya, apa sih kelebihannya ini, apa sih kekurangannya gitu ya. Kemudian juga dari RPP juga nih ya, kalau saya tadi ditanya cuma itu kekurangan dan kelebihan, kemudian bagaimana perbedaan antara real dan simulasinya, bagaimana perbedaannya nanti ya, perbedaan apa yang akan terjadi lah gitu ya. Nah kemudian juga masalah penilaian, saya saranin baca-baca lagi ya. Saya tadi memang menjawab tidak sesuai dengan yang RPP sih, tapi mengarah ke RPP-nya gitu. Contoh saya buat ada penilaian secara tertulis ya, secara tertulis berarti mungkin menurut saya nih, oh ini mengarah ke pengetahuan gitu ya. Kemudian penilaian secara praktek, nah ini masuk ke dalam kategori penilaian secara keterampilannya, mungkin seperti itu sih. Tapi alhamdulillah sukses walaupun sedikit mengalami kendala di saat loginnya, atau saat mau gabung mengalami kendala ya, karena memang dari awal ini laptop saya habis install juga. Memang sih tadi awalnya mereka suruh pakai handphone, tapi saya nggak yakin kalau saya pakai handphone gitu ya. Gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, sedikit berbagi pengalaman, pernyataan yang disampaikan asesor itu apa, itulah gambaran pertanyaan yang disampaikan oleh asesor, tetap mengarah kepada RPP yang kita sampaikan gitu ya. Jadi saran saya sama teman-teman, pelajari lagi deh RPP-nya gitu ya, mulai dari kegiatan inti, pendahuluan, inti dan penutup, termasuk penilaian ya, dan juga metode yang Bapak Ibu pakai. Oke gitu ya, saya rasa cukup itu saja pengalaman saya ya, walaupun sedikit deg-degan. Oke. Bagi kawan-kawan ataupun Bapak Ibu yang mau bertanya-tanya, silahkan ya, silahkan komentar di bawah, dan juga saya mohon dukungannya dan mohon doanya agar saya dapat lulus ya di simulasi mengajar ini dan lanjut ke tahap wawancara ya. Mohon doanya teman-teman sekalian. Oke baik, saya rasa itu, sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa, salamnya nggak jadi, saya lupa untuk ketepatan waktu. Nah ketepatan waktu nih saya juga jadi nilai nih. Nanti kalian akan disebutkan, Pak waktunya tinggal segini ya, waktunya tinggal segini ya gitu. Nah saya ketika asesornya menyampaikan Pak waktunya tinggal 1 menit lagi, di situ saya mulai panik gitu, mulai panik gitu. Apalagi nih, bahkan sempat belibet juga ketika di akhir, sesuai nggak nih dengan apa yang saya buat, apa yang saya rencanakan gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah, pertama Bapak Ibu harus pertimbangkan jaringan Bapak Ibu pakai. Kemudian yang kedua, pastikan Bapak Ibu sesuai dengan RPP yang telah diajukan pada saat pendaftaran calon guru penggerak kemarin ya. Kemudian yang ketiga, pelajari lagi tentang model pembelajaran Bapak Ibu, apa saja kelebihan dan kekurangannya, kemudian bagaimana teknis Bapak Ibu di dalam kelas seperti apa ya, prakteknya bagaimana di dalam kelas gitu ya. Kemudian bagaimana sistem penilaian yang Bapak Ibu gunakan. Oke, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.